Shalom, selamat malam bagi kita sekalian. Tema yang diberikan pada malam hari ini masih terkait dengan kemerdekaan, ya. Kemerdekaan, tetapi karena kita ibadah Bina Dewasa Muda dan Pasutri, maka harus ada keluarganya juga, ya. Jadi makna kemerdekaan dalam keluarga. Makna kemerdekaan dalam keluarga. Baik, kita akan bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan dari Galatia pasal 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-15. Galatia pasal 5 ayat 1 sampai ayat 15. Boleh membaca yang di layar atau boleh melihat di gadget masing-masing atau di Alkitab masing-masing. Saya akan bacakan bagi kita sekalian Galatia 5 ayat 1 sampai 15. Demikianlah sabda firman Tuhan. Di bawah perikop kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Ayat 6, sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu, sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkhamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya. Siapapun juga dia. Ayat 11, dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Teks yang kita baca tadi adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, di mana terjadi satu pertentangan di antara jemaat Galatia karena ada sebagian orang-orang yang ex-Yahudi lalu percaya kepada Kristus, mereka masih terbawa oleh adat istiadat Yahudi yang lama, imannya yang sebelumnya, ya. Jadi ada kelompok yang menekankan bahwa jadi Kristen itu oke, tapi harus disunat sebagai sunat lahiriah ini, sebagai tanda seseorang diselamatkan. Jadi untuk mendapatkan keselamatan adalah kasih karunia plus
hukum Taurat yang dinyatakan dengan sunat. Ya, inilah yang dijelaskan oleh Rasul Paulus bahwa keselamatan itu hanya karena anugerah dan kasih Tuhan. Makanya Rasul Paulus juga memberikan satu penegasan bahwa bukan cuma sekadar sunat sebenarnya. Kamu juga harus melakukan seluruh hukum Taurat, ya. Yang satu dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Jangan hanya menekankan hanya satu bagian saja, yaitu sunat. Jadi memang di Galatia ini permasalahannya adalah ada kelompok tertentu yang menekankan menjadi Kristen harus tetap melakukan sunat sebagai tanda orang sudah percaya, ya. Jadi itu yang ditekankan oleh Rasul Paulus. Bukan sunat lahiriah yang penting. Yang penting adalah sunat hati, ya. Itu di bagian lain di Galatia ini disebutkan demikian. Nah, berkaitan dengan kemerdekaan, makna kemerdekaan dalam keluarga. Maka yang perlu kita dalami pertama adalah kemerdekaan keluarganya nanti, ya. Kemerdekaan dulu. Nah, dari teks yang kita baca tadi, setidaknya ada dua bagian besar yang menjadi pembahasan di dalam perikop yang telah kita baca. Ayat 1 sampai ayat 12 berbicara tentang dasar kemerdekaan, ya, dasar kemerdekaan atau dasar pembebasan, ya. Apakah karena anugerah Tuhan saja atau kerjasama antara Tuhan dan manusia, ya, anugerah plus melakukan hukum Taurat, ya. Jadi firman yang sudah kita baca menegaskan bahwa kita dibebaskan dari dosa, atau dengan bahasa lain dasar kemerdekaan itu adalah anugerah dan kasih Tuhan, ya. Jangan ditambah-tambahkan. Jangan anugerah plus, ya. Anugerah plus sedekah, anugerah plus persepuluhan, anugerah plus sunat, anugerah plus berbagai ritual yang wajib dilakukan, ya. Tidak demikian. Tetapi memang di sini juga diingatkan bahwa hukum Taurat itu sebenarnya tidak salah, ya. Hukum Taurat itu juga dari Tuhan, ya. Hanya saja kadang dalam penerapannya lalu ditambah-tambah dengan begitu banyak, ya, aturan-aturan yang diberikan oleh ahli-ahli agama sehingga membebani dan orang akhirnya melakukan bukan karena kesadaran dan bukan karena kasih kepada Tuhan, tapi dengan berat, ya, dengan berat hati, menjadi beban. Karena itu sebenarnya anugerah Tuhan itu membebaskan dan memerdekakan orang yang mau percaya kepada Tuhan. Jadi melakukan hukum Taurat, misalnya hormatilah ayahmu dan ibumu, itu kan bagus sekali, ya, bagus sekali. Dan itu bukan hanya ada di dalam kekristenan, di dalam semua agama pun mengajarkan demikian. Ya, saudara kita, umat lain mengatakan sorga di bawah telapak kaki ibu. Ya, itu dasarnya dari hadis, dari kitab hadis mereka. Nah, semua juga gitu. Ya, di dalam Konfusius juga mengajarkan begitu. Harus hormat kepada orang tua. Ya, dan tentu di dalam kekristenan juga demikian. Dan itu memang harus dilakukan. Tetapi itu dilakukan bukan supaya selamat, ya. Tetapi anugerah dan kasih Tuhan sudah mendahului, diberikan kepada kita, kita menerimanya, dan ketika kita menikmati, menerima anugerah dan kasih Tuhan, diikuti dengan tanggung jawab. Nah, jadi kalau kita sudah menerima anugerah, ya kita jangan membunuh, jangan berzina, hormati ayah dan ibu, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini. Kita jangan menyembah kepada ilah-ilah lain, ya. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Nah, jadi itu dasarnya. Dasarnya adalah anugerah dan kasih Tuhan. Tuhan yang menginisiasi, Tuhan yang berinisiatif
tidak ada tambahan dari manusia untuk beroleh anugerah Tuhan tersebut. Namun sayangnya di dalam praktik keberagamaan, di dalam praktik kekristenan pun banyak masih orang Kristen yang membuat Taurat bagi dirinya sendiri, ya. Padahal kita sudah dibebaskan, sudah diberikan kelegaan, tetapi kita masih senang memikul beban sisa-sisa dosa masa lalu yang terus dibisikkan oleh iblis menuduh kita, ya, bahwa kita tidak layak, bahwa kita udah terlalu buruk, tidak mungkin lagi dibersihkan oleh Tuhan dan lain sebagainya. Maka ada sebagian orang Kristen yang masih hidup di dalam beban masa lalu. Padahal Tuhan sudah menebus. Tuhan sudah mengaruniakan anugerah. Ya, satu kali ada seorang bapak yang memikul hasil pertanian untuk dijual ke kota kecamatan. Ya, jadi dia berjalan menyusuri pinggiran jalan raya, ya. Bebannya berat, ya, dia pikul lagi, ya, dia pikul. Lalu ada seorang yang lewat di jalan raya mengendarai mobil bak terbuka atau mobil pick up, ya. Seorang yang menyetir mobil pick up itu jatuh iba. Ih, kasihan bapak itu sudah tua. Nah, mau kemana Pak? Mau ke kota kecamatan, mau jual barang hasil pertanian. Ayo Pak, numpang saja di mobil pickup biar cepat sampainya. Ya, lalu dia menumpang di mobil pickup. Tapi herannya, ya, bapak itu naik di mobil pickup di belakang, tapi pikulannya tetap dia pikul. Jadi dia berdiri di atas mobil pickup, tetap dia pikul, ya, sampai ke tujuan. Memang lebih cepat, ya, tapi tidak meringankan karena dia tetap pikul. Nah, ini adalah kesalahkaprahan dari bapak itu. Ya, padahal udah ada mobil pickup, harusnya dia tanggalkan beban yang ada di pundaknya itu, ya, supaya dia bisa beroleh kelegaan. Nah, di dalam kehidupan kekristenan kita kadangkala atau bahkan mungkin seringkali kita juga seperti itu. Ya, Tuhan sudah tebus dosa kita, Tuhan sudah memberikan anugerah keselamatan kepada kita, tetapi kita masih membebani diri kita mungkin dengan dosa-dosa masa lalu, lalu dengan perasaan-perasaan yang terus menuduh kita sebagai orang yang tidak layak dan tidak akan pernah bisa dibersihkan oleh Tuhan karena kita terlalu kotor dan lain sebagainya. Nah, ini hal yang menyedihkan, ya. Jadi kita harus sadar pertama bahwa kita ini sudah dibersihkan oleh Tuhan. Tidak ada dosa yang terlalu besar yang Tuhan tidak sanggup hapuskan. Ya, dosa masa lalu, ya, dosa masa lalu. Ya, jadi itu yang pertama. Dasar kemerdekaan bahwa Tuhan sudah memberikan anugerah dan mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Lalu tidak selesai di situ, ya. Kemerdekaan bukan demi kebebasan tok atau saja, tetapi kemerdekaan itu punya tujuan, ya, punya tujuan. Nah, di teks yang kita baca dijelaskan bahwa tujuan dari kemerdekaan yaitu untuk saling mengasihi, ya, untuk saling mengasihi. Jadi kemerdekaan bukan supaya bebas berbuat dosa, tetapi dikatakan supaya kamu melayani seorang akan yang lain oleh kasih, ya. Jadi bukan hanya satu pihak yang mengasihi orang lain, tetapi hendaklah kamu saling, ya. Artinya apa? Ada saling ketergantungan satu dengan yang lain, ya, saling melayani satu dengan yang lain. Bukan hanya orang lain yang melayani kita, bukan hanya kita yang melayani orang lain, tetapi
saling melayani oleh kasih, ya. Ada orang saling melayani, tetapi oleh karena perintah, oleh karena terpaksa, oleh karena peraturan, ya. Tetapi bukan demikian yang Tuhan mau. Ketika orang sudah dimerdekakan dari dosa, maka dia harus melakukan kebaikan bukan dengan terpaksa, bukan untuk pamer kesalehan, tetapi semangat saling melayani itu didasari oleh kasih, dimotivasi oleh kasih, ya, dilandaskan atas dasar kasih. Itulah tujuan kemerdekaan sejati, ya. Sama katakanlah dengan kemerdekaan negara, kemerdekaan Indonesia, ya. Harus disadari bahwa kemerdekaan itu banyak menimbulkan korban, ya, yaitu para pahlawan, ya, banyak yang gugur demi kemerdekaan bangsa, ya. Di sini sebenarnya ada nilai-nilai yang mirip bahwa kemerdekaan itu tidak gratis. Ada pengorbanan yang besar dalam konteks kemerdekaan kita dari dosa. Yesus Kristus berkorban untuk semua orang yang percaya kepadanya. Di dalam konteks kemerdekaan negara kita, para pahlawan telah berkorban demi kemerdekaan. Jadi kemerdekaan adalah sesuatu yang mahal, ya. Banyak yang dikorbankan, ya. Banyak yang dikorbankan. Untuk itu kita dari zaman sekolah dulu kan juga diajarin, kita harus mengisi kemerdekaan, ya, dengan hal-hal yang berguna, ya. Di dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ada di situ tujuan kita berbangsa dan bernegara, ya, mewujudkan masyarakat adil dan makmur dan lain sebagainya, banyak sekali, ya. Demikian juga di dalam kehidupan kekristenan kita. Kita sudah dimerdekakan dari dosa, maka kita diminta untuk mengisi, ya, kemerdekaan kita dengan berbuat berbagai-bagai kebajikan, ya. Itu. Jadi kalau bahasa Alkitab bilang kerjakan keselamatanmu. Ya, kalau bahasanya pelajaran Pancasila dulu mengisi kemerdekaan, ya. Mengisi kemerdekaan. Dan itulah cara kita merayakan kemerdekaan dengan saling melayani satu dengan yang lain berdasarkan kasih, ya. Berdasarkan kasih. Nah, saya ingin juga membagikan tentang batasan kemerdekaan. Nah, kemerdekaan ini tidak terbatas atau ada batasnya. Ya, kan orang bilang kemerdekaan berarti bebas. Kalau bebas dibatasi berarti nggak bebas dong. Ya, maka sesungguhnya kemerdekaan ada batasnya. Batasnya apa? Ya kemerdekaan pihak lain. Ya, kalau kita pakai kata kebebasan sama atau katakanlah hak asasi manusia, ya. Hak asasi manusia setiap orang punya. Yes, ada batasnya enggak? Ada. Batasnya apa? Hak asasi orang lain, ya. Begitu juga kebebasan. Kita bebas, tetapi kebebasan kita juga dibatasi oleh kebebasan pihak lain, ya. Dan tentu saja sebagai umat Kristiani, kebebasan kita dibatasi oleh firman Tuhan, ya. Apa yang dibilang firman Tuhan boleh, boleh. Kalau dibilang tidak boleh, tidak boleh, ya. Loh kalau gitu saya tidak bebas dong. Bebas, ya, tetapi bebas yang terbatas. Nah, coba saya ingin berdiskusi memberikan satu pertanyaan. Ini ada 4 gambar, semuanya berkaitan dengan burung, ya. Yang atas kiri itu adalah burung di dalam sarang, ya, sarang burung, ya, itu masih balita burungnya, ya, belum sekolah, ya. Kemudian ada atas kanan burung dalam sangkar, ya. Ada yang lagu zaman dulu bilang daripada di dalam sangkar emas lebih baik di
hutan luas gitu ya kalau nggak salah. Ya, nanti nggak usah kita nyanyikan, nanti di rumah masing-masing aja ya. Ada lagunya itu, daripada tinggal di sangkar emas, lebih baik ku hidup di hutan luas gitu. Nah, gambar yang ketiga, kiri bawah, itu adalah burung di dalam tempat penangkaran. Ya, ini cukup luas, tapi masih ada batasnya. Ya, cuman jauh lebih luas daripada sangkar. Ya. Lalu yang keempat, kanan bawah, itu kelompok burung yang sedang terbang, kesannya kemanapun mereka mau, tentu ada tujuannya ya. Itu mereka beramai-ramai, lebih seru kan kalau konvoi gitu ya, terbang bersama. Nah, gambar mana yang menunjukkan kebebasan tak terbatas? Ya, mungkin eh, Bang Niko boleh ngomong, atau yang ada di rumah mengikuti via Zoom boleh komen ya. Silakan, gambar mana itu? Nggak perlu penjelasan, gambar mana yang menunjukkan kebebasan tak terbatas? Oh, oke. Bang Niko udah jawab ya. Gambar yang keempat, yang kanan bawah. Ya, yakin? Tidak mau phone a friend atau 50-50? Kayak kuis nih. Ya, ya. Jadi jawaban yang benar adalah bukan keempat-empatnya. Ya, lo kok gitu? Kan bebas. Iya bebas. Tapi kalau burung itu nekat terbang sampai keluar dari atmosfer, pasti mati dia. Pasti mati. Kelihatannya luas. Langit kelihatannya luas. Tapi kalau dia terbang mungkin sampai ketinggian 11 kilometer, ketinggian dari permukaan bumi, dia udah nggak bisa nafas. Ya, maka ada batasnya. Ya, kalau di sarang dia bebas nggak? Bebas, bisa guling, tapi jangan kebanyakan guling, jatuh dari pohon nanti. Ya, begitu juga sangkar. Ada kebebasannya nggak? Ada, tetapi memang sangat terbatas. Lalu di dalam penangkaran yang gambar ketiga kiri bawah, kebebasannya lebih luas, tapi ada batasnya juga. Yang keempat, sangat bebas, tetapi tetap ada batasnya juga. Ya, kalau dia nongkrong di pinggir kolam bisa disambar buaya dia. Ya, atau terbang ketinggian, oksigen habis, tipis, mati dia. Ya, maka tidak ada kebebasan yang tidak terbatas. Ya, kebebasan itu terbatas. Ya, walaupun ada yang batasnya lebih luas, ada yang batasnya lebih sempit. Maka kemerdekaan itu bukan tanpa batasan. Kemerdekaan tanpa batasan bukanlah kebebasan, tapi kebablasan. Ya, maka firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa janganlah engkau mempergunakan kemerdekaan itu untuk sebagai kesempatan berbuat dosa. Ya, jadi nggak boleh. Nah, kebanyakan kan anak muda prinsipnya gitu, anak muda mau bebas, ya. Nah, tidak demikian. Kebebasan itu ada batasnya, ya. Ada batasnya. Justru itu yang enak, ya. Ada batasnya. Misalkan orang muda mengatakan, "Oh, saya bebas." Ya. Saya mau coba narkoba, saya kan bebas, ya. Maka akhirnya nanti kecanduan. Kecanduan itu bebas atau terikat, ya. Malah lebih kasihan. Ya, lebih kasihan. Ya, dia akan ketergantungan dan lain sebagainya sampai mungkin harus kehilangan kesehatan, bahkan kehilangan nyawa, dan pasti kehilangan uang juga, ya, untuk hal-hal yang tidak benar. Jadi kalau orang mau melakukan dosa itu bukan bebas, ya. Itu dia sedang menghambakan diri kembali kepada dosa. Seperti tadi orang yang memikul beban, ya, udah dikasih yang enak dia pikul terus bebannya, ya. Padahal harusnya dilepaskan, ya. Jadi demikian. Nah, sekarang ini yang menjadi intinya, ya, pemaknaan dan penerapan kemerdekaan di dalam keluarga. Ya. Yang pertama, ya hanya 3, tapi tentu sebagai untuk membahas teknisnya ada banyak hal. Nanti Bapak Ibu, teman-teman juga boleh sharing, juga boleh bertanya. Ya, saya hanya garis besar saja. Yang pertama, sadari bahwa Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita dari dosa.
Jadi kalau ada orang atau teman, ini khususnya anak muda lah, katakan, kayak kamu mah, udahlah nggak pantas kamu jadi orang Kristen, ya. Kamu itu penjahat kelas paus, ya, bukan lagi kelas kakap. Kalau kakap belum seberapa ya. Kelas paus, megalodon, kelas megalodon, itu ikan paling besar, ya. Ada filmnya ya baru-baru ini, ya, megalodon. Kamu udah nggak bisa lagi, ya. Jangan percaya bahwa sekalipun dosa kita semerah apapun, Tuhan bisa putihkan seperti salju, ya. Sejauh timur dari barat, ya. Jauh ke dalam tubir laut, firman Tuhan bilang gitu. Tuhan melemparkan dosa kita, ya. Bukan supaya kita berdosa lagi, bukan, ya. Ingat tadi kita dimerdekakan, lalu jangan menggunakan kebebasan itu, kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk berbuat dosa. Ya, kalau di Roma dikatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menghamba kepada kebenaran. Ya, menghamba kepada kebenaran. Loh, berarti kita diperbudak lagi. Ya, konsepnya seperti itu. Ya, karena kalau zaman dulu seorang budak itu tidak punya kemerdekaan sebenarnya. Ya, dia dimiliki oleh pemiliknya. Nah, misalnya ada seorang saudagar atau seorang bangsawan punya budak. Lalu kadang dia nggak mau lagi, dia jual di pasar budak. Jadi budak itu seperti barang, ya, bisa dijual, bisa dibeli. Lalu kalau dibeli oleh orang lain, maka budak itu menjadi budak dari pemiliknya yang baru, ya. Maka dengan konsep itu diajarkan bahwa ketika kita menjadi budak dosa, lalu kita ditebus, kita dimerdekakan, bukan jadi kita jadi bebas untuk diri kita sendiri, tidak. Kita menghamba kepada kebenaran, menghamba kepada Tuhan. Karena itu hamba Tuhan bukan profesi, tapi setiap orang yang dimerdekakan dari dosa, maka dia secara status adalah hamba Tuhan yang harus menghambakan diri, mengabdikan hidupnya kepada Tuhan. Ya, jadi sadari terus, ya, secara penuh bahwa kita sudah dimerdekakan dari dosa, maka semua beban masa lalu, trauma, godaan, tuduhan dari dosa-dosa masa lalu itu sudah dibersihkan oleh Tuhan. Yang kedua, ketahui dan hormati kemerdekaan setiap anggota keluarga dengan patokan kebenaran firman Tuhan. Nah, ini yang menjadi dinamika di dalam kehidupan keluarga dari zaman ke zaman. Di zaman dulu, ya nggak dulu-dulu banget ya, masih dulu yang deket lah ya. Zaman saya masih kecil, yaitu zaman saya masih kecil saja, untuk hal-hal, banyak hal di dalam rumah tangga, anak tuh nggak pernah ditanya pendapatnya, ya. Pokoknya anak ngikut, ya. Kalau bapak sudah bersabda, wah, itu no debat, ya. Tidak ada ruang diskusi, ngikut, ya. Suka nggak suka, ya. Senang nggak senang, berat hati atau sukacita harus ikut, ya, harus ikut. Nah, zaman dulu seperti itu, ya. Dan walaupun nggak suka, biasanya tetap ada ketundukan, ya, baik itu dari pihak ibu, misalnya istri, anak-anak ngikut aja, ya. Tapi makin dalam zaman kekinian, zaman now lah, zaman sekarang, ya, semakin ada kebebasan, kemerdekaan, demokrasi di dalam keluarga, ya. Ada hal-hal yang boleh didiskusikan, ada hal-hal yang boleh diperdebatkan di dalam keluarga, ya. Kalau dulu misalnya menu ditentukan ibu, ya, anak-anak nggak boleh protes. Sekarang anak-anak boleh bilang, ma masak ini dong, ya. Boleh nggak menyatakan pendapat? Boleh, ya. Misalkan pergi makan keluar, ya, ke warung atau ke kafe atau ke restoran, ya, nggak mesti makan yang sama, boleh beda,
Ya, boleh beda. Nah, lalu misalkan memilih jurusan, ya. Kalau dulu kan juga banyak ditentukan orang tua, ya. Kalau eh, setahu saya ini ya, kalau orang Batak misalnya pada umumnya itu yang dianggap pintar itu yang jago matematika. Maka ngotot yang paling dicek di rapot itu adalah nilai matematika. Karena dianggap orang yang pintar itu yang jago matematika. Ya, walaupun di zaman yang lebih kekinian sudah ditemukan bahwa intelijensia itu banyak sekali variasinya. Ya, ada multiple intelligence. Ya, maka orang yang paling jago matematika sama pinternya dengan orang yang paling jago masak spaghetti, ya. Jadi sama pentingnya dengan orang yang jago menulis naskah, misalnya. Sama pentingnya dengan orang yang jago musik. Ya. Kalau dulu orang tua banyak yang patokannya matematika, ya. Padahal itu adalah kebebasan. Itu hal yang masih bisa didiskusikan, memberikan kebebasan yang lebih kepada anak untuk menentukan karir atau studi berdasarkan minat dan bakat. Ya, kadang ada orang tua yang ngotot. Ya, anak sukanya musik, dipaksa kuliah hukum misalnya. Musik nggak ada masa depannya. Ya, anaknya jago olahraga, olahraga nggak ada masa depannya. Ya, maka dipaksa oleh orang tua misalnya untuk ngambil kuliah jurusan tertentu atau uh, jurusan itu nggak bisa dapat duit, ya. Apalagi mau jadi hamba Tuhan. Jangan kau jadi hamba Tuhan, mau makan apa? Ya, itu kalau laki-laki. Kalau perempuan, jangan kau kawin sama hamba Tuhan. Nggak ada masa depan, misalnya. Ya, kecuali kalau anaknya udah bingung mau kemana-mana, ya. Mau ke PNS nggak lulus, mau polisi nggak tembus, mau jadi ke IPDN nggak lolos, jadi pendeta aja lah kau, udah bingung mau taruh kemana. Iya, jadi begitu. Yang punya panggilan dilarang-larang, yang nggak punya panggilan didorong-dorong. Ya, maka orang-orang Kristen sebagian juga turut menyebabkan kualitas pelayanan, kualitas hamba Tuhan kurang seperti yang diharapkan. Karena apa? Yang terbaik tidak dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, maunya menurut keinginan kita. Bahkan keinginan anak yang padahal baik tidak didengarkan oleh orang tua. Misalnya gitu ya. Lalu juga ada pihak-pihak yang terlalu dominan. Ada yang saking demokrasinya orang tuanya begitu disetir sama anaknya. Ya, apapun anaknya mau orang tuanya nurut dengan dalih sayang anak, sayang anak. Padahal akhirnya dia merusak anak, ya. Anak sehingga tidak tahu kesabaran, tidak bisa dijawab tidak, apa yang dimaui harus dapat, kalau enggak guling-guling, ngamuk-ngamuk, lari dari rumah. Waktu kami pelayanan di Batam dulu, saya dengan istri, ada anak minta jajan nggak dikasih, dia lempar batu itu rumahnya, ya, luar biasa, ngalah mamanya. Ya akhirnya anak itu kami kasih pengertian lah, sampai akhirnya dia sadar, jangan banyak jajan, harus banyak nabung, jajan boleh tapi jangan banyak-banyak, sedikit saja, secukupnya, sisanya ditabung buat sekolah dan lain sebagainya. Nah, jadi ini yang perlu dipraktikkan di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Tentu nggak seragam, ya nggak seragam karena sifat orang beda-beda. Ya misalnya ada yang mau ngatur semuanya, ada yang nggak mau ngatur, maunya diatur. Ya, ada yang suami lebih dominan, ada yang istri lebih dominan, ada yang anak lebih dominan. Maka praktik di dalam setiap keluarga berbeda-beda. Ya, makanya kita harus ketahui pola temperamen karakter kita, ketahui pola karakter temperamen pasangan kita, ketahui pola karakter temperamen anak-anak kita, ketahui juga pola karakter temperamen orang tua kita, ya sehingga mencari titik temunya itu bisa klop, ya. Jadi tidak ada satu teknik tertentu, ya. Maka itu semuanya variasinya bisa banyak, ya. Makanya kita harus mengenali, mengetahui beserta menghormati kemerdekaan
setiap anggota keluarga. Yang penting jangan keluar dari patokan kebenaran firman Tuhan. Ya, suami kepala keluarga, iya, bukan untuk mendominasi dan menjajah anggota keluarga lainnya. Maka dibilang suami-suami kasihilah istrimu. Lalu istri juga, istri punya kemerdekaan, punya. Tetapi juga dibilang hormatilah suamimu. Ya. Lalu hai bapak-bapak, hai ibu-ibu, jangan bangkitkan amarah dalam hati anakmu. Lalu anak-anak, hai anak-anak, hormatilah orang tuamu. Jadi semua punya kebebasan, tetapi ada frame-nya, ada bingkainya. Ada bingkai, ada batasan-batasannya, yaitu kebenaran firman Tuhan. Ya, itu. Lalu yang terakhir, lakoni kemerdekaan dengan tanggung jawab oleh kasih demi kemuliaan nama Tuhan. Nah, kita dibebaskan dari dosa, maka kita menjadi orang yang merdeka, tetapi kita harus mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab. Ya, dengan orang yang penuh tanggung jawab, orang yang suka melayani dan saling melayani. Yang pertama dan terutama dia pikirkan bukan apa yang bisa saya dapatkan, tapi apa yang bisa saya berikan. Ya, itu orang yang sudah jauh lebih dewasa di dalam karakter, di dalam kerohanian. Jadi dimanapun dia berada, dia akan berpikir apa yang bisa saya lakukan untuk kebaikan orang lain, untuk kebaikan pasangan, untuk kebaikan anak, untuk kebaikan orang tua. Ya, jadi kita melakukan yang baik itu dengan penuh tanggung jawab. Ya, bukan supaya dipuji orang, tetapi dengan dasar kasih, dengan kesadaran karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita, maka sudah sepantasnya kita juga mengasihi orang lain. Di ayat ke-14 itu kan tadi juga sudah kita baca bersama-sama, ya. Bagaimana seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Loh, kasih Tuhannya di mana? Ya tentu itu juga. Ya, tapi mengasihi Tuhan itu juga harus diwujud nyatakan di dalam bentuk mengasihi sesama. Makanya di bagian firman Tuhan yang lain dikatakan, kalau kamu eh, tidak mengasihi manusia yang kelihatan, gimana kamu mengatakan kamu mengasihi Allah yang tidak kelihatan? Ya, maka kalau orang mengaku dia mengasihi Allah, maka harus terlihat, terwujud nyata di dalam apakah dia mengasihi sesamanya atau tidak. Ya, kalau kita mau persempit lagi, harus terlihat apakah kita mengasihi pasangan kita atau tidak. Apakah kita mengasihi anak-anak kita atau tidak. Apakah kita mengasihi orang tua kita atau tidak. Ya, ada banyak orang yang kalau dia bertanggung jawabnya kecil-kecilan, dia masih suka cita. Ya, tapi kalau semakin berat, semakin besar tanggung jawabnya, akhirnya sukacitanya semakin memudar. Ya, berganti menjadi perasaan penuh beban. Aduh, capek saya kalau begini terus. Ya, padahal Tuhan mau supaya kita semakin kuat di dalam otot-otot kita, ya, otot-otot kebaikan, otot-otot kerohanian, ya kan? Sehingga kalau kayak atlet angkat berat, dia bisa mengangkat beban yang lebih banyak, ya. Kalau dia atlet atletik, dia bisa berlari lebih cepat, melompat lebih tinggi, dan itu butuh latihan, itu butuh jam terbang, ya, itu perlu ada pengulangan, ya, dan frekuensinya harus terus ditingkatkan. Supaya apa? Supaya makin terbiasa, ya, yang dulu rasa berat sekarang jadi nggak berat, ya. Yang ringan tambah ringan sehingga apa? Bisa mengerjakan lebih banyak, bisa menanggung jawabi yang lebih berat, bisa mengasihi lebih dalam, ya, dan bermuara kepada kemuliaan nama Tuhan. Jadi bukan untuk diri sendiri, kembali lagi untuk nama Tuhan. Dan kalaulah apa yang kita lakukan mendapatkan pujian dari orang, ya, jangan silau, jangan meninggi, tentu saja, ya, bukan gitu, ya, bukan gitu. Nah,
yang penting adalah kita lakukan bagian kita. Ya, entah orang puji kita atau orang nyinyir, alah dia mah gayanya doang baik belum ketahuan aja. Ya, apapun yang kita lakukan pasti ada yang nyinyir. Ya, jadi jangan ngamuk sama orang yang nyinyir. Ya, jangan marah kalau orang tidak menghargai kita. Ya, kita lakukan bagian kita, jangan mencari pujian, tapi dengan penuh kesadaran bahwa Tuhan sudah menganugerahkan segala yang baik kepada saya dan menjadi tanggung jawab moral saya untuk menerapkan kemerdekaan dengan penuh tanggung jawab, ya, didasarkan oleh kasih demi kemuliaan nama Tuhan. Demikian yang bisa saya bagikan kepada kita di dalam tema makna kemerdekaan dalam keluarga. Nah, saya cukupkan sampai di sini untuk Bapak Ibu, rekan-rekan yang mau sharing atau mau bertanya, dipersilakan. Boleh yang ada di WB ataupun yang ada di rumah atau di perjalanan, boleh mau sharing, mau komen, mau bertanya. Kalau bertanyanya jangan dalam hati, ya. Mungkin ada yang nanya tapi dalam hati. Cuman saya nggak bisa dengar ya, karena saya belum bisa mendengar sampai ke relung hati yang paling dalam. Kemerdekaan di dalam hati, Pak Gelen. Ya, kalau nggak ada yang tanya, mungkin ada yang mau sharing, boleh. Iya, tapi memang penting kemerdekaan itu bukan tuh manjain anak gitu ya. Terutama tontonan-tontonan berapa waktu, berapa hari terakhir ini ada informasi yang soal film-film atau kartun begitu ya. Baik Disney maupun juga yang lain kirimin soal LGBT begitu ya. Jadi kelihatannya kartun-kartun, tapi kalau orang tua nggak ngikutin, anak-anaknya jadi ke input pemikiran-pemikiran LGBT yang ngeri juga sih. Jadi memang kemerdekaan ini mesti dijaga kayak ngejaga negara ini. Thank you Pak Gelen. Ya, betul. Betul sekali apa yang di sharingkan oleh Pak Yuke. Ya, memang dari film-film, dari game-game, aplikasi, ya kadang kita pikir kita lihat sekilas, oh itu aplikasi anak-anak. Ya, kita perlu aware juga, kalau perlu kita cek. Ya, kadang ada memang sangat mungkin itu dengan sengaja disusupkan ya untuk membuat anak kita terekspos dan semakin lama semakin biasa dilihatnya. Ya, kalau kita cek aja di emoji atau gambar di WA kita, ya itu ada keluarga-keluarga yang laki semua itu, ada yang perempuan semua. Ya gambar keluarganya, coba cek nanti di WA itu emoji-emojinya. Ya ada jadi orang dewasanya perempuan-perempuan, anaknya perempuan juga, ada yang laki-laki, anaknya laki atau perempuan gitu. Jadi orang tuanya sejenis, ya. Itu kan ya mungkin kali kita nggak perhatikan gitu. Tapi kalau anak kita sering lihat itu tiap hari misalnya dan tanpa penjelasan, ya tanpa filter, tanpa
pembatasan dari kita, waduh, dia lama-lama terbiasa, ya, dan udah mulai terbiasa menganggap biasa bahaya, lebih mudah untuk terseret. Ya sekarang saking mendalami hak asasi sampai sekarang kan lagi berkembang itu dianggap anak-anak jangan kita tentukan dia itu laki atau perempuan. Ya misalnya biarkan dia menentukan dirinya mau jadi laki atau mau jadi perempuan. Ya salah seorang uh, artis kan sempat sharing itu dia pergi ke sekolah internasional di Jakarta. Lalu toiletnya ada 3 pilihan. Ada male, female, sama neutral. Ada netral, gender netral. Ini gender apa? Gender netral ya. Jadi mungkin untuk anak-anak yang merasa dia belum bisa menentukan dirinya laki atau perempuan, bisa pergi ke toilet gender netral. Nah, ini kan sebenarnya sedang memberikan uh, peluang yang kebablasan ya untuk anak-anak um, tersesat sejak kecil. Nah ini kesian ini. Ya nanti udah besar dia makin bingung itu. Ya, makin bingung. Dan sayangnya uh, ada banyak orang tua yang ikut kebablasan memberikan kemerdekaan yang kebablasan kepada anak-anaknya, ya. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Jadi batasannya tetap kebenaran firman Tuhan, ya. Apakah kita membenci katakanlah kaum LGBT? Sebagai manusia kita tidak benci, tetapi kita mengasihi bukan berarti setuju dengan penyimpangan, ya. Tetapi orangnya kita kasihi, ya. Kita tetap uh, tidak boleh memusuhi, ya, apalagi mengucilkan orang-orang yang penyimpangan. Tetapi yang salah tetap dinyatakan salah, ya. Kita tetap mengasihi, tetapi kesalahannya ya harus diubah, ya kan? Seperti Tuhan Yesus, orang berdosa diterima, tapi bukan disuruh berbuat dosa lagi, dibilang dosamu sudah diampuni, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jangan, nggak apa-apa berdosa aja terus, saya tetap mengasihi kok. Saya kasih yang walaupun, bukan itu. Ya kalau bisa berubah, kenapa nggak berubah aja? Kenapa harus bandel terus, istilahnya kan gitu kan? Nah, jadi ini yang aplikasinya ini memang luas dan enggak sederhana, ya, enggak sederhana, ya. Baik, ada lagi yang mau sharing atau mau bertanya? Biasanya kalau udah ada yang buka keran ini udah mulai ngalir nanti semua nih. Ya, Pak Yandoko udah mulai senyum kelihatannya nih. Ada kata-katanya udah ditenggorokan, tinggal dikeluarin aja. Lagi di Karang, Pak. Jadi kalau dalam keluarga tadi kayaknya udah jelas lah ya. Maksudnya kan Bapak tadi udah jelasin bahwasanya kita merdeka dalam keluarga, tapi tetap ada batasannya. Bahwasanya misalnya kayak suami, dia sebagai kepala keluarga, dia bebas melakukan apapun, tapi batasannya tetap dia harus menyayangi istri seperti dirinya sendiri. Dan sebagai orang tua, jangan membangkitkan amarah kepada anak-anak. Ya mungkin itu hampir clear lah kalau menurut saya. Cuman saya agak bertanya agak di luar konteks. Jadi kalau sekarang kan kita lihat berita Pak itu, kita hidup di negara lah seperti itu udah dari tahun 45 bahkan sudah 78 tahun. Tapi kan kalau kita tonton eh, berita mungkin akhir-akhir ini itu ada banyak sih kalau menurut saya, hampir ada beberapa itu kan terkait kemerdekaan dalam beribadah ya, khususnya yang agama Kristen, tentang kita pelarangan apa namanya membuka gereja, pelarangan orang beribadah, bahkan ada orang yang dilarang yang cuman kebaktian di rumah pun itu sampai di. Nah, menurut bagaimana sikap gereja dan mungkin juga sikap kita sebagai orang Kristen menanggapi hal tersebut. Kalau saya pribadi sih, uh, saya maksudnya kalau yang saya lihat di kondisi mungkin yang di lapangan misalnya kayak ada juga memang yang saya itu memang menurut saya kelewatan. Misalnya
dan baca berita itu misalnya kayak kejadian kalau nggak salah di daerah Bekasi ya. Jadi itu kan memang agak sulit di situ pembangunan ibadah kan. Jadi memang ada orang yang sampai berkilo-kilometer katanya itu harus untuk cuman mendapatkan tempat ibadah terdekat. Nah, itu pun dibangun tapi itu pun ternyata tidak setuju. Nah, kalau menurut saya itu memang harus dilawan kalau misalnya seperti itu. Tapi memang ada juga yang kita tahu mungkin memang sebenarnya tempat ibadah itu sudah sangat banyak. Sebenarnya tempat ibadah itu sudah banyak. Bahkan mungkin ada yang sudah apalagi kalau misalnya kayak di Sumatera itu saya tahu itu kayaknya lebih banyak lah, hampir mungkin di setiap beberapa gang atau beberapa jalan itu sudah ada tempat ibadah. Tapi kenapa masih bisa ada juga? Nah, itu saya belum belum tahu pasti kenapa. Apa memang karena saya sih percaya kalau misalnya kita apalagi misalnya kita sebagai orang Kristen dan betul-betul kita menunjukkan eh, kekristenan kita yang benar gitu, misalnya kita mengasihi orang, kita eh, berbuat kasih apalagi misalnya lingkungan kita, tetangga kita, mungkin kalau orangnya masih yang kondisi normal, mungkin nggak sampai ditolak saya rasa, nggak sampai di demo. Itu menurut saya ya. Jadi apa mungkin memang dari kitanya sendiri mungkin yang seolah-olah kalau bahasa orang apa ya si Panggaron gitu ya udah kita buat aja kita bangun aja lagi di sini kita. Nah itu menurut saya ya saya tidak menjudge seperti itu tapi saya mungkin seperti itu apalagi karena di Sumatera itu kalau menurut saya kayaknya masih agak gampang lah, maksudnya nggak terlalu inilah kalau seandainya kondisi seperti itu yang muncul. Cuman memang dalam case-case tertentu saya rasa memang ada yang sudah sangat sangat kelewatan. Nah, bagaimana sikap gereja, sikap kita juga sebagai jemaat menanggapi hal tersebut? Demikian Pak Pendeta, terima kasih. Iya, wah ini pertanyaan yang luar biasa ya. Cocoknya dijawab oleh Menteri Agama ini. Iya, iya, tentu banyak sekali case tadi yang dikatakan oleh Pak Yandoko. Ya, yang pertama saya pikir bukan langsung melawan, tapi kita perlu introspeksi diri. Yang pertama, ya, karena memang ada banyak orang yang berKTP Kristen, tapi sikapnya belum Kristen, ya, hidupnya belum mencerminkan nilai-nilai Kristiani. Nah, kalau kita jadi batu sandungan, ya jangankan mau bangun gereja, ya kita mungkin kerja di suatu tempat aja langsung dikasih surat pengalaman kerja. Udah besok nggak usah datang lagi kata bos kita, saya gitu kan. Nih surat pengalaman kerja. Ya, jangankan rumah ibadah lah, di dalam hal apapun kalau kita jadi batu sandungan, jadi beban, apalagi kita jadi pelaku kejahatan misalnya, udah pasti nggak diterima. Apalagi kalau kita mau bangun rumah ibadah dengan sikap hidup kita yang tidak jadi berkat. Ya, kalau ditolak, ya mungkin itu bukan salib yang harus dipikul, itu memang akibat dari apa yang kita lakukan sendiri. Ya, tetapi memang banyak di daerah-daerah yang notabene mayoritas Kristen, toleransinya pada umumnya, tidak semuanya ya. Yang saya lihat pada umumnya toleransinya tinggi. Ya, toleransinya tinggi. Ya seperti di tempat sekolah yang didirikan Yayasan Mika di Kalimantan Barat itu ada rumah ibadah lain itu yang dekat sekali dengan sekolah. Rumah ibadah lain itu umatnya hanya sedikit, bisa dihitung rumahnya di situ. Ya mungkin cuma 5 rumah aja di sekitar rumah ibadah itu. Tapi dia mendirikan nggak ada tuh yang ganggu, nggak ada yang ribut gitu. Karena mungkin masyarakatnya juga menjunjung nilai-nilai toleransi. Tapi itu daerah mayoritas Kristen, ya mayoritas Kristen. Yang di daerah mayoritas non Kristen yang toleransi tinggi pun banyak, ya banyak, ya. Tetapi memang perlu kita akui, apalagi yang sudah di blow up di media-media sosial, ya itu kan memang ada daerah-daerah yang sangat menolak, ya tidak boleh ada rumah ibadah lain selain punya mereka misalnya. Padahal jumlah umat Kristen sudah sangat pantas ada rumah ibadahnya di situ, gitu kan?
sampai ada yang harus pergi ke kabupaten lain untuk beribadah. Ya kalau itu kan sebenarnya logikanya sudah pantas ada rumah ibadahnya. Ya karena orangnya ada, umatnya ada, tempat ibadahnya tidak ada. Tetapi penghambatan-penghambatan itu memang di beberapa daerah masih terjadi, ya, masih terjadi. Dan untuk itu tentu kita tidak boleh membenci, kita terus melakukan hal-hal yang baik kepada orang-orang lain, tetapi ketika kita punya hak, kita juga tetap bisa maju melawan bukan dengan kekerasan, tentu melawan dengan jalur-jalur yang sudah disediakan, ya, bisa audiensi ke DPRD, lalu naik sampai ke DPR, lalu tulis surat ke Menteri Agama, tulis surat ke Presiden, dan lain sebagainya. Tetapi kita perlu menyuarakan kebenaran, menyalurkan aspirasi dengan cara-cara yang juga tetap dalam koridor kebenaran, ya, tetap dalam koridor kebenaran, ya, bisa macam-macam, ya, bisa nulis ke PGI kah, atau ke Dewan Gereja Dunia kah, atau apa, ya, kadang ada misalnya di Indonesia tidak puas dengan penanganan pelanggaran HAM, bisa ke Mahkamah Internasional segala itu, mencari keadilan istilahnya. Kalau memang benar-benar posisi dalam posisi yang kuat, ya, secara legalitas dan benar-benar tahu bahwa di posisi yang benar, nggak apa-apa mencari keadilan. Dan kalaupun tidak berhasil, ya nggak apa-apa, setidaknya kebenaran itu dinyatakan. Ya, kan kalaupun tidak berhasil bukan berarti wah kebenaran kalah, tidak. Ya, itu soal ujungnya berhasil atau tidak yang diperjuangkan, tetapi kebenaran itu terus perlu disuarakan, ya, dikumandangkan, tentu dengan cara yang beradab, ya, bukan karena merasa diperlakukan tidak adil lalu ngamuk-ngamuk lalu anarkis dan lain sebagainya, tidak bisa, ya. Maka memang kemerdekaan tentu tetap terbatas dan di negara yang merdeka tentu tidak semuanya bisa puas, ya, tidak semuanya bisa adil. Ya mungkin di negara-negara mayoritas Kristen, umat beragama lain yang susah bangun tempat ibadahnya, ya, apalagi karena misalnya ada kasus terorisme pernah terjadi dan lain sebagainya, akhirnya kasihan orang-orang yang baik mau punya rumah ibadah nggak boleh, ya, lalu distigmakan tertentu kepada umat-umat tertentu. Nah, ya, yang umat bukan Kristen di negara lain pun banyak juga yang mengalami kesulitan yang dirasakan oleh umat Kristen di negara ini. Ya, karena itu kita tempuh jalur-jalur yang memang dibenarkan, ya, yang sesuai dengan prosedur, peraturan, perundang-undangan yang berlaku, ya, di tempatnya masing-masing. Ya, jadi seperti itu. Katakanlah, kalaupun tidak ada rumah ibadah yang diresmikan, diakui legalitasnya oleh pemerintah, ya kita tetap beribadah, ya, kita tetap beribadah. Nggak boleh bikin berisik, ya kita buat caranya gimana biar nggak berisik, ya. Ketika saya pernah melayani di satu daerah yang memang nggak ada gereja di situ, apakah lalu itu menjadi alasan tepat? Nggak usah ibadah, orang nggak ada gereja kok, berarti nggak berdosa saya. Ya enggak, kita tetap, saya dulu dengan kami hanya 3 keluarga dulu, dan kumpul di satu tempat di kota, ya, kami kumpul tidak menyanyi, ya kan, kalau menyanyi apalagi pakai gitar, apalagi kalau full band, waduh, ya nggak bisa. Jadi kita kumpul nggak ada nyanyinya, kumpul duduk, bicara, pergumulan, sharing, bicara renungan di minggu ini apa, ngomong-ngomong aja. Jadi nggak ada kayak yang seperti di gereja lah, ada ritualnya, ada nyanyinya, ada khotbahnya, enggak. Jadi kita, karena kalau beribadah beneran, oh bisa dibubarkan, ya, bukan cuma dibubarkan, bisa diusir. Ngontrak pun kita bisa diusir sama yang tetangga, sama yang punya rumah, ya. Tapi kita tetap beribadah dengan cara kita, ya. Apa yang orang nggak bisa terima, ya
terutama nyanyi ya, biasanya nyanyi musik, nah itu susah karena itu rumah bukan rumah ibadah. Ya kita seperti orang bicara, kayak orang arisan jadinya, kumpul, ada kopinya, ada gorengannya gitu loh. Jadi nggak terlalu menarik perhatian, tetapi kita sedang beribadah gitu. Nah itu kan gimana cara kita? Gitu. Karena di situ kalau kita ngotot, ya kita cuma 3 kakak, ya mana mungkin juga mau bangun rumah ibadah misalnya cuma 3 kakak, yang nggak memungkinkan juga. Tapi beribadahnya tetap kita jalankan, ya dengan cara ya bagaimana yang kita bisa beribadah, tapi orang tidak menjadi tidak terima dengan keberadaan kita, ya itu. Jadi selalu ada jalan. Ya, selalu ada jalan. Apakah itu kemerdekaan yang diharapkan? Tentu tidak, ya. Tapi kadangkala hal-hal tidak terjadi sesuai dengan yang ideal. Ya, hanya jangan menyerah. Ya, kita umat yang perlu beribadah, kita tetap beribadah. Walaupun katakanlah di tempat itu tidak ada rumah ibadah yang resmi. Ya. Jadi demikian yang bisa saya jawab. Apakah mungkin ada Bapak Ibu, teman-teman yang mau menambahkan, silakan. Sharing tambahan. Menarik, saya ikut mau sharing sedikit dengan melanjutkan apa yang Pak Utasoy tadi ya, soal tempat ibadah gitu ya. Apakah kemerdekaan yang sedemikian rupa ukurannya? Tentulah tidak. Saya pikir kalau ukuran kita di suatu tempat atau komunitas Kristen di suatu negara atau suatu daerah memiliki tempat ibadah menjadi ukuran kemerdekaan, itu saya kira bukan itu. Karena tadi Pak Gelen sudah sampaikan di Indonesia sendiri ya, ada memang tempat-tempat yang sangat toleran ya, meskipun kita jumlah umat Kristennya sedikit, tetapi umat yang lain yang mayoritas pun sangat toleran. Tetapi ada juga yang di satu daerah yang banyak orang Kristen belum tentu toleran. Ya, misalnya di Kalimantan saya dengar orang Kristen juga, tetapi kehadiran kita GRI juga ditentang seperti itu. Jadi ukuran seperti itu kan ukuran dunia. Ukuran dunia itu ya bisa saja kita juga salah kalau kita mengikuti tolak ukurnya. Karena apa? Bisa jadi yang seperti tadi contoh terakhir saya bilang, di kantong orang Kristen. Kristennya aja mungkin dari keluarga dan lahir sebagai orang Kristen, tetapi sesungguhnya bukan itu yang kebenaran Allah katakan kan. Kebenaran Allah tuh ada katakan adalah yang Kristen tuh yang lahir baru seperti itu ya. Itu yang kita nggak bisa ukur secara manusia. Kalau kita mau jujur ya, kalau kita bandingkan Indonesia dengan negara-negara lain di Asia Tenggara, di Afrika ya, di benua Eropa, Amerika, saya kira kita merdeka ya, sebagai orang Kristen yang merdeka kalau kita mengukur dari segi cara pandang manusia ya, dunia ini. Tapi kenapa saya katakan begitu? Karena di Indonesia kan tidak semuanya juga seperti yang tadi Pak Utasoy sampaikan ya. Di Bekasi memang Bekasi itu ada beberapa daerah yang saya tahu sangat fanatik ya seperti itu. Misalnya kayak daerah Mustika Jaya situ ya, itu ada beberapa kali peristiwa seperti itu, gereja dibakar dan dilarang untuk bangun gereja di sana. Tetapi saya mau katakan begini, kenapa saya bilang kalau menurut ukuran manusia kita udah merdeka, kita cukup merdeka lah orang Kristen di Indonesia ini. Karena kalau kita lihat misalnya di Asia Tenggara lainnya, misalnya di
Brunei Darussalam, bahkan mereka ada undang-undang yang tidak boleh orang bersaksi, orang bicara tentang kekristenan kepada yang lain, akan dihukum seperti itu. Di Malaysia juga banyak pendeta yang diculik, pendeta yang dipenjarakan, kan seperti itu, karena kebenaran Allah. Apalagi kalau kita bicara di Cina, ya, di Korea Utara seperti itu. Di Afrika juga begitu, ada beberapa daerah Afrika yang Islam garis kerasnya sangat sangat radikal ya. Anak-anak wanita diculik, dinikahi, ya, dipaksa untuk masuk agama mereka dan lain sebagainya. Nah, kalau di Eropa kita lihat mereka orang Kristen tadi Pak Gelen katakan mayoritas Kristen ya. Mereka juga memperlakukan orang yang minoritas seperti kita alami sebagai minoritas di tengah-tengah negara yang mayoritas agama lain. Nah, kalau kita hubung-hubungkan ini dengan tema kita malam ini, ya Eropa, Amerika, ya itulah kemerdekaan yang kebablasan seperti itu ya. Sementara kita harusnya di negara-negara yang ada tekanan-tekanan seperti di Indonesia dan beberapa negara lain tadi saya sebutkan, kita harus bersyukur. Justru dengan demikian iman kita harusnya semakin bertumbuh, kita semakin dimurnikan. Nah, sedikit saya ingat jadi kalimat Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 15 dan 18-19. Tuhan Yesus sudah mengingatkan kita, apabila dunia membenci kalian, ingatlah bahwa aku sudah lebih dahulu dibenci oleh dunia. Ayat 19-nya, sekiranya kalian milik dunia, kalian akan dikasih oleh dunia sebagai kepunyaannya. Tetapi aku sudah memilih kalian dari dunia ini. Jadi kalian bukan lagi milik dunia. Itu sebabnya dunia membenci kalian. Saya kira jelas sekali dimanapun kita berada, kalau kita nggak kebablasan di Eropa, di Amerika, maka kita jauh dari Tuhan. Tapi kalau kita di Asia atau kita di Afrika, kita memang ada di pihak Tuhan, pasti kita dibenci mereka. Ya, bangun gereja, mau ibadah, ya kita pasti dapat perlawanan. Kita tidak pernah akan merasakan kemerdekaan seperti yang dunia harapkan. Bebas, kita mau nyanyi, bebas, kita mau mendirikan gereja di mana-mana. Itu konsepnya dunia. Ya, sekali lagi firman Tuhan tadi katakan, saya kira itulah kemerdekaan kita, kemerdekaan yang ada kita di posisi di pihak Tuhan. Kemerdekaan kita adalah kemerdekaan yang bukan menurut hukum dunia ini. Saya kira itu yang membatasi kita dengan kebenaran Allah, membuat kita itu yang merdeka sesungguhnya. Terima kasih Pak Gelen.